Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan sebaik-baiknya. Selamat berjumpa kembali dengan Karisma Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal penilaian harian untuk tema 1 kelas 6 mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai. Kita siapkan dulu kertas serta bolpennya sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Kita coba bagaimana keadaan, mampukah kita menjawab soal-soal yang akan kami berikan. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan paragraf pada teks laporan hasil pengamatan berikut. Nasi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Beberapa orang bahkan menganggap jika kita mengkonsumsi nasi sama halnya belum makan. Hal ini karena sebagian masyarakat menganggap makanan selain nasi hanyalah camilan. Gagasan pokok atau ide pokok paragraf tersebut adalah: A. Nasi sebagai camilan yang mengenyangkan. B. Anggapan masyarakat terhadap nasi. C. Nasi lebih baik dikonsumsi daripada camilan lainnya. D. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Jawaban yang benar adalah D. Nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Nomor 2. Berikut yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil pengamatan adalah: A. Disusun sebelum melakukan pengamatan. B. Disusun setelah melakukan pengamatan. C. Disusun saat melakukan pengamatan. D. Disusun sebelum dan sesudah melakukan pengamatan. Jawaban yang benar adalah B. Disusun setelah melakukan pengamatan. Nomor 3. Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik adalah: A. Merupakan inti dari teks laporan. B. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks laporan dengan kalimat sendiri. C. Dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. D. Berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jawaban yang benar adalah C. Dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Nomor 4. Perhatikan
kutipan laporan berikut. Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini, sungai yang sehat dan bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri dan pabrik. Kutipan laporan tersebut merupakan bagian laporan berupa A. Kesimpulan, B. Hasil pengamatan, C. Hal yang diamati, D. Waktu pengamatan. Jawaban yang betul adalah A. Kesimpulan. Nomor 5. Laporan hasil pengamatan harus memuat A. Hal yang diamati, waktu pengamatan, orang yang mengamati, kesimpulan. B. Hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, kesimpulan. C. Hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, orang yang mengamati. D. Hal yang diamati, orang yang mengamati, hasil pengamatan, kesimpulan. Jawaban yang benar adalah B. Hal yang diamati, waktu pengamatan, hasil pengamatan, kesimpulan. Nomor 6. Perhatikan teks laporan berikut. Duri-duri tajam landak berfungsi untuk mempertahankan diri dari serangan pemangsa. Landak akan menegangkan duri-durinya dan menggulung tubuhnya saat ada yang menyerang. Landak sangat menyukai kulit kayu, sehingga sering merusak pohon-pohon di hutan untuk memenuhi makanannya. Keberadaan landak di hutan sangat penting. Hal ini karena landak merupakan makanan bagi hewan-hewan karnivor, misalnya harimau. Adanya landak di hutan menandakan bahwa kehidupan fauna liar dalam keadaan stabil. Landak juga merupakan penanda bahwa keseimbangan rantai makanan tidak terganggu. Pertanyaan berikut yang sesuai dengan teks laporan adalah A. Apa penanda adanya landak di hutan? B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? C. Bagaimana proses perkembangbiakan landak? D. Apa fungsi gigi-gigi tajam landak? Jawaban yang benar adalah B. Mengapa keberadaan landak di hutan sangat penting? Nomor 7.
Perhatikan teks laporan berikut. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anaknya. Induk jerapah juga akan melindungi anaknya dari hewan pemangsa. Kalimat tanya yang sesuai teks laporan tersebut adalah: A. Mengapa induk jerapah menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan? Bagaimana perkembangbiakan jerapah? Bagaimana anak-anak jerapah melindungi diri? D. Apa jenis makanan yang dikonsumsi jerapah? Jawaban yang benar adalah B. Bagaimana perkembangbiakan jerapah? Nomor 8. Perhatikan teks laporan berikut. Hiu gergaji merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi. Hiu gergaji tersebut juga pari atau hiu sentani. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani, Papua. Hewan tersebut diberi nama hiu gergaji karena bagian mulutnya menyerupai gergaji. Hiu gergaji memiliki 14 hingga 22 gigi seperti gergaji di setiap sisinya. Selain untuk mencari makan, gigi hiu gergaji juga digunakan sebagai alat pertahanan terhadap musuh. Hiu gergaji memiliki tubuh berwarna hitam keabu-abuan. Bagian bawah tubuhnya berwarna pucat. Hiu gergaji termasuk ikan air tawar yang berkembang biak dengan bertelur. Makanan hiu gergaji berupa ikan-ikan berukuran sedang atau kecil. Indera penciuman hiu gergaji sangat tajam yang dapat membantunya untuk memburu mangsa. Pertanyaan yang sesuai isi teks laporan tersebut adalah: A. Bagaimana proses perkembangbiakan hiu gergaji? B. Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? C. Di mana hiu gergaji mendapatkan makanannya? D. Apa keistimewaan tempat hidup hiu gergaji? Jawaban yang benar adalah B. Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? Nomor 9. Perhatikan teks laporan berikut. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Burung cendrawasih bisa ditemukan di hutan hujan tropis di wilayah Indonesia Timur, Papua Nugini, New Guinea,
dan Australia Timur. Burung cendrawasih merupakan hewan pemakan serigala. Makanan utama burung ini adalah buah. Namun, burung cendrawasih juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks laporan adalah: A. Di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? B. Mengapa burung cendrawasih termasuk famili Paradiseidae? C. Bagaimana perkembangbiakan burung cendrawasih? D. Mengapa burung cendrawasih perlu dilestarikan? Jawaban yang benar adalah A. Di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? Nomor 10. Perhatikan teks laporan berikut. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek yang lainnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah: A. Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. B. Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. D. Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Jawaban yang benar adalah C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. Nomor 11. Perhatikan teks berikut. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tempat penangkaran penyu. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu Pengumbahan yang terletak di ujung genteng. Di Tanjung Benoa, tempat penangkaran penyu disebut Deluangsari. Batavia, Bangka Beach merupakan tempat
penangkaran penyu di Kepulauan Belitung. Di Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung Belimbing. Selain tempat-tempat tersebut, masih banyak tempat penangkaran penyu di daerah lain. Penangkaran-penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama jenis penyu yang hampir punah. Gagasan pokok atau ide pokok teks laporan tersebut adalah: A. Cara pengembangbiakan penyu. B. Tempat penangkaran penyu. C. Tempat penangkapan penyu. D. Budidaya penyu. Jawaban yang benar adalah B. Tempat penangkaran penyu. 12. Perhatikan teks laporan berikut. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman tersebut membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas. Bentuk ini yang membedakan antara bunga anggrek yang satu dengan bunga anggrek yang lainnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah: A. Setiap jenis bunga anggrek memiliki bentuk daun yang berbeda. B. Bunga anggrek umumnya tumbuh di daerah dingin. C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. D. Jenis-jenis bunga anggrek dibedakan berdasarkan tempat hidupnya. Jawaban yang benar adalah C. Tanaman anggrek memiliki beraneka ragam jenis. Terima kasih anak-anakku sekalian. Itulah latihan soal penilaian harian tema 1 kelas 6 untuk tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.